Hai teman-teman Liputan 6, sudah dengar kabar terbaru belum? Ini ada pelajar SMA yang menikam temannya sendiri di dalam kelas karena alasannya kerap dibully. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, ini juga ada kasus besar Mario Dandi yang juga menganiaya temannya hanya gara-gara tidak terima diperlakukan kurang baik. Yang terbaru lagi, ini ada anak pejabat eh, Kota Ambon yang menganiaya pelajar karena tidak ditegur sapa. Yang menjadi pertanyaan, apa sih yang membuat para pelaku yang berada di bawah umur ini selalu melakukan hal-hal tersebut hingga berani menghilangkan nyawa orang lain? Saya akan bahas langsung dengan Mbak Novita Tandri. Mbak Novita, kira-kira kenapa sih ini kok selalu aja ada kasus-kasus yang mirip-mirip seperti ini? Baik, sebenarnya kalau bicara tentang menghilangkan nyawa tadi, lalu menusuk temannya, lalu ada yang membuli gitu ya. Saya melihat bahwa pada dasarnya karena manusia ini suka berkuasa. Hakikatnya manusia ingin menguasai orang lain atau benda-benda di sekitarnya. Ini yang membuat tindakan untuk menguasai dan bisa punya super power gitu loh untuk orang-orang di sekelilingnya. Nah, ini yang terjadi bullying. Lalu kalau kita lihat mungkin masih diduga gitu ya pada saat masuk ke dalam satu kompleks dari anak pejabat ini karena tidak ditegur, tidak disapa. Jadi akhirnya membuat dia merasa marah, akhirnya melakukan apa yang disebut dengan kekerasan terhadap anak tersebut dan akhirnya menjadi korban dan meninggal. Ini sangat prihatin sekali dengan keadaan sekarang. Nah, ini menjadi sebenarnya lampu merah, benar-benar belajar dari sini bahwa ilmu parenting ini kudu dan harus diberikan kepada anak-anak sejak dini mulai dari rumah. Jadi bagaimana kekuasaan yang ingin dimiliki tidak boleh dengan cara kekerasan atau dengan cara mengolok-olok kalau yang bullying seperti yang terjadi di Banjarmasin ini, sehingga anak memendam rasa marah, rasa dendam, lalu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti menusuk temannya di dalam kelas. Oke, Mbak, kira-kira apa ada kesalahan gaya parenting sekarang dibandingkan dulu? Kan akhir-akhir ini eh, marak sekali kasus-kasus pembunuhan anak di bawah umur yang dilakukan anak di bawah umur. Baik, saya melihat karena pendampingan orang tua, Mbak Gracia, dan yang kedua adalah efek jera, di mana sekolah tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap bullying, khususnya kalau bicara bullying dalam bentuk ejekan atau verbal bullying. Karena agak bergeser ya, kalau dulu bicara tentang bullying, kita lebih fokus kepada yang disebut dengan physical bullying. Jadi harus yang dilihat dengan kasat mata, ada bruises, ada biru, ada luka, lebam, baru kita anggap itu sebagai bullying. Bahwa ternyata verbal bullying keluar dari kalimat melalui godaan, ejekan, ledekan, itu bisa berdampak sama parahnya dengan physical bullying yang membuat jangka panjang gangguan kesehatan mental sampai mempengaruhi prestasi di sekolah, akademik, putus sekolah, bahkan bisa melakukan menyakiti diri sendiri. Dan yang sekarang kita lihat justru melakukan balas dendam. Korban tetapi terus menjadi pelaku pada akhirnya. Oke, Mbak, terkait tadi sempat mengucapkan soal efek jera. Sebetulnya harus seperti apa sih kita melihat kasus bullying ini dan juga penanganannya seperti apa sih yang harus dilakukan sekolah? Betul. Kalau bicara sekolah, sekolah sebenarnya harus punya program pencegahannya. Pencegahan, intervensi, dan juga sosialisasi yang efektif. Saya kalau bisa menyarankan sekolah punya hotline yang bisa dihubungi oleh murid atau orang tua yang menjadi korban bullying. Karena dengan memanfaatkan teknologi, dengan menggunakan hotline ini, sehingga anak-anak ini akan merasa didengar. Karena ada 3 poin sebenarnya kalau bicara tentang kasus-kasus yang terjadi baik korban maupun pelaku, adalah anak perlu didengar. Jadi perlu didengar itu yang pertama, bahwa apa yang dia rasakan itu adalah hal yang benar. Kita harus bisa cek, cross check gitu ya. Yang kedua, dia harus merasa bahwa dia dicintai, dia dikasihi. Korban maupun pelaku biasanya kasih ini kurang. Lalu yang ketiga,
percaya. Nah, terkadang yang menjadi korban bullying tidak dipercaya oleh orang rumah sendiri atau bahkan menganggap ini enteng. Wah, dulu juga candaan itu untuk bikin kuat. Ternyata tidak. Dengan adanya teknologi, dengan adanya sosial media, WhatsApp, kita lihat di sini ada Twitter, ada Thread, ada Instagram, lalu ada TikTok dan lain sebagainya, membuat anak-anak melihat diri ke dalam diri, melihat diri di luar diri juga berbeda, Mbak. Jadi comparison, perbandingan diri terhadap orang lain setiap hari mereka dapatkan melalui genggaman tangannya. Jadi memang ilmu parenting pun bergeser alias shifting. Orang tua perlu belajar ilmu yang baru tentang parenting ini. Oke, Mbak, kalau sebelum-sebelumnya beberapa tahun lalu kan kita nggak begitu sering mendengarkan kasus-kasus macam ini, ataukah karena ada gaya hidup yang berbeda, anak-anak jadi merasa lebih keren kalau sudah menyakiti orang lain, ataukah ada faktor-faktor di luar ini, Mbak Novita melihatnya bagaimana? Sebenarnya kalau bicara bullying dan juga mencederai anak, teman di dalam sekolah sudah sering terjadi sih. Itu dari puluhan tahun juga yang lalu tuh sudah terjadi di dalam ruang konseling saya. Tetapi mungkin ini lebih sering didengar karena adanya teknologi. Jadi sepersekian detik apa yang terjadi di belahan kota yang lain atau di dunia kita bisa terima. Tetapi memang penyebab daripada kekerasan yang terjadi ini kelihatannya buat kita yang datang dengan zaman yang berbeda, generasi XY ini, generasi XY ya, dengan yang Z, dengan yang Alpha. Sekarang kalau kita lihat anak-anak ini kan generasi Alpha yang lahir di atas tahun 2010 gitu ya. Kita anggap sebagai punya sumbunya lebih pendek gitu. Betul, gampang marah begitu ya Mbak ya? Betul, tapi harus diingat bahwa gampang marah ini sangat dipengaruhi juga dengan perkembangan teknologi yang kalau kita bicara revolusi industri 4.0 ya, masuk ke 5.0. Karena dengan begitu cepatnya berubah dunia ini, begitu banyak pilihan yang dipunyai oleh anak remaja ini, sehingga mereka tidak sempat untuk bisa membedakan yang mana yang realita, yang mana yang imajinatif, yang mana yang fantasi. Dan ditambah, otak mereka bertumbuh dan berkembangnya belum selesai. Jadi masih terus bertumbuh dan berkembang. Prefrontal cortex yang disebut sebagai akal budi ini belum berkembang dengan baik sampai di usia nanti 25 tahun. Jadi ini penting sekali anak-anak ini didampingi, karena kalau dulu kita tidak punya teknologi. Jadi setiap hari kita belajar dari orang tua kita, dari guru kita. Sekarang mereka dibombardir dengan segala macam informasi di luar dunia sana yang membuat mereka berada dalam posisi kebingungan ini, Mbak. Nah, kebingungan ini yang belum bisa membedakan, orang tua perlu hadir. Memberikan contoh, memberikan bagaimana manajemen kemarahan. Manajemen kemarahan ini penting sekali diajarkan kepada anak sebagai satu keterampilan. Karena di usia ini, manajemen marah masih belum dipunyai anak-anak di usia remaja ini. Jadi memang wake up call ya buat kita semua ya Mbak. Betul, betul. Apakah ini juga ada faktor dari mudahnya mengakses media sosial juga seperti menonton film-film yang bersifat ada bau-bau kekerasan seperti itu Mbak Novita? Sangat bisa sekali mempengaruhi. Bagus sekali pertanyaannya. Dari tontonan kekerasan yang sebaiknya sebenarnya tidak boleh ditonton atau dilihat oleh anak-anak di bawah 18 tahun, itu kan ada sebenarnya parental guide-nya, harus bimbingan orang tua. Tetapi sekarang dengan begitu banyaknya pilihan, dengan segala macam kita lihat ya, tontonan Netflix, kita lihat Hot Disney, Amazon, gitu ya, Prime. Ini semuanya yang membuat anak-anak akhirnya tidak mendapatkan filter dan tontonan permainan game ini yang isinya kekerasan dianggap sebagai sesuatu hal yang lumrah yang boleh dilakukan kepada orang lain, dan akhirnya kalau kebablasan akhirnya melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Oke, berarti alasannya ini banyak faktor ya Mbak, bukan hanya dari parenting aja, tapi juga karena anak-anak zaman sekarang, bahkan saya pun juga
bisa dengan mudah mengakses apalagi anak-anak ya Mbak ya, seperti nonton TV, permainan-permainan yang bersifat kekerasan seperti itu. Tapi kalau dari Mbak Novita sendiri selama membimbing, saya yakin Mbak Novita pasti sudah banyak sekali membimbing anak-anak yang berkasus kurang lebih seperti itu. Apa sih alasan yang paling sering mereka keluarkan mengapa mereka ingin menjahati orang lain? Sebenarnya karena mereka tidak tahu, Mbak. Dia tidak tahu konsekuensinya, resikonya. Karena tidak ada keterampilan itu. Karena tidak ada keterampilan yang memberitahu dia bahwa akibat, konsekuensi, resiko pada saat kalian melakukan satu hal, itu bisa melukai, bisa menghilangkan nyawa orang. Karena ketidakhadiran orang tua, ketidakhadiran sekolah, dan ini akhirnya jadi kebablasan. Jadi memang para remaja ini butuh pendampingan dari orang tua sebagai pendidik pertama dan terutama, butuh sekolah yang hadir bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi memperhatikan setiap anak secara individu, karena sekolah itu menjadi betul tuh rumah kedua anak-anak loh. Anak-anak menghabiskan waktunya tuh banyak sekali di sekolah, dari Lebih banyak pagi, di sekolah. betul, sampai sore bahkan. Pulang itu udah capek tinggal ngerjain PR lalu tidur, besok begitu lagi. Jadi kalau anak-anak ini tidak mendapatkan kenyamanan, tidak bahagia, tidak bisa menikmati berada di sekolah dengan dibully, anak-anak ini akan sangat-sangat menderita dampak daripada kesehatan, gangguan kesehatan mental mereka akan sangat bisa terganggu, sehingga ya tidak dibenarkan apa yang dilakukan. Tetapi kalau anak ini tidak didengar, hanya diminta untuk bersabar saja, padahal bullying ini sudah terjadi sejak SD sampai dia masukin usia SMP 15 tahun, yang membuat oke, saatnya saya marah. Manajemen konfliknya nggak ada, manajemen kemarahan yang nggak ada, guru di sekolah tidak hadir untuk bisa menjadi mediator, lalu pelaku terus-menerus melakukan bullying selama bertahun-tahun tanpa mendapatkan hukuman atau teguran secara keras, orang tua tidak dilibatkan, dan ini yang terjadi. Nah, akan seperti lingkaran setan yang nggak ada habis-habisnya, Mbak. Jadi memang sekali lagi kita sebagai orang tua perlu menjadi contoh kehadiran, karena satu contoh jauh lebih berkuasa, lebih powerful dibandingkan dengan 1000 kata-kata. Baik, Mbak, terkait dengan tanda-tanda ataupun ciri-ciri khas anak-anak yang mengalami gangguan, apa saya bisa menyebutkannya, gangguan mental atau juga mungkin sedang terganggu begitu akibat dibully, bagaimana kita bisa mengetahuinya apabila anak-anak ini tidak nyaman untuk menceritakannya kepada orang lain, termasuk juga orang tua atau kerabat-kerabat dekatnya? Baik, yang menjadi korban bullying biasanya bisa dideteksi, Mbak. Karena anak-anak yang mengalami bullying di sekolah biasanya menjadi lebih pendiam, punya gangguan tidur, punya gangguan makan, lalu menjadi gelisah, lalu tidak selalu merasa kayak takut, tidak mau ke sekolah dengan berbagai macam alasan. Nah, biasanya diri dengan teman-temannya. Betul, takut bertemu dengan pelaku bullying tentunya. Dan sebenarnya kalau orang tua yang peka, orang tua yang hadir, bisa tahu ada gejala-gejala yang ditampilkan di rumah, yang kalau kita perhatikan baik-baik, mengenali anak kita akan tahu ada sesuatu yang berubah. Karena korban bullying kebanyakan itu diancam, takut, malu, atau bahkan takut nanti tidak punya teman. Karena di anak usia remaja ini, teman adalah segalanya, Mbak. Bukan orang tua lagi. Teman adalah segalanya. Social friendship itu menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Jadi dengan orang tua mengetahui ini, dengan hadir, mengobservasi anak-anaknya, kalau ada gejala-gejala dia menjadi korban, orang tua harus mampu dan bisa mendengar dan mempercayai anak-anak ini untuk melakukan langkah selanjutnya, bertemu dengan sekolah atau dengan guru yang memang berkaitan dengan anak kita. Oke, baik Mbak Novita, sudah terjawab pertanyaan saya tadi. Terima kasih Mbak Novita atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Terima kasih.